Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya pada soal latihan yaitu nomor 14. Untuk soalnya seperti ini, diberikan ada 30 data. Jadi ada data berjumlah 30. Kemudian dia mempunyai rata-rata P. Nah, rata-rata dari 20% diantaranya berarti ini 20%-nya dari 30, karena jumlahnya tadi 30 adalah rata-ratanya adalah P ditambah 0,1. Kemudian 40% lainnya rata-ratanya adalah P dikurangi 0,1. Kemudian 10% lainnya itu mempunyai rata-rata adalah P dikurangi 0,5. Dan 30% sisanya itu mempunyai rata-rata bernilai P ditambah Xi. Maka tentukan nilainya Xi. Nah, kita uraikan dulu. Rata-rata itu selalu ada dua unsur, yaitu N, banyaknya data, dan juga ini rata-rata. Jadi kita uraikan dulu. Yang pertama, N-nya yaitu 20%. 20% atau bisa kita tulis dijadikan biasa 0,2 ya. Atau tetap jadi 20% juga boleh, karena 20/100. Dia mempunyai rata-rata adalah P ditambah 0,1. Karena ini yang pertama, sudah kita masukkan ini juga yang pertama. Nah, ini yang kedua, N2-nya 40%, rata-ratanya juga P kurangi 0,1. N3-nya, X3-nya segini rata-ratanya. Dan yang terakhir berarti yang keempat, rata-rata yang keempat itu adalah P plus Q. Nah, karena ada banyak rata-rata juga ada banyak nilai, maka untuk mencari rata-rata gabungan itu seperti ini. Ini sebenarnya di SMP dulu sudah dipelajari. Jadi rata-rata gabungan diperoleh dari rata-rata pertama dikali N1 ditambah dengan rata-rata yang kedua dikalikan N2 ditambah sampai dengan rata-rata ke N. Ini N ya, yang terakhir, dibagi dengan N1 ditambah N2 ditambah sampai dengan N yang terakhir. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang diketahui hanya 2 ya berhenti sampai N2. Ini N2 juga. N3 ya N3, ini N3, dan seterusnya. Kan ada 4, tadi ada 4 ya yang diketahui. Nah, ini ada 4, berarti tinggal kita masukkan rata-rata gabungan, berarti total semuanya rata-rata itu adalah P. Tadi diketahui rata-rata awal. Nah, ini rata-rata awalnya adalah P. Sehingga tinggal kita masukkan semua unsurnya seperti ini. Rata-rata yang pertama ini yang dimasukin ke sini, rata-rata pertama kali N1, rata-rata yang kedua kali N2, dan seterusnya dibagi dengan N1, N2, N3, N4. Maka nanti kalau kita kalikan akan diperoleh P kali 0,2, 0,2 P, dan seterusnya. Ini 0,2 tambah 0,4 ditambah 0,1 dan 0,3, hasilnya nanti adalah 1. 1 kita kalikan silang ke sini, hasilnya adalah tetap jadi P, nggak berubah. Sedangkan ini 0,2 P ditambah 0,4 P ditambah 0,1 P ditambah 0,3 P jadinya 1 P. Dan yang ini P Xi kali 0,3, 0,3 Xi seperti ini. Kemudian ini ditambahin 0,2 dikurangi 0,04 dikurangi 0,05, hasilnya adalah 0,07 negatif. Nah, ini P dengan P bisa kita coret karena
sama ya kan, dipindah ruas pun juga habis. Kemudian 0,3 V-nya tetap ini yang dipindah ke kanan, jadinya kan positif, nanti sama-sama ditukar seperti ini dan akan diperoleh 0,3 V sama dengan 0,07, sehingga nilainya V itu adalah 0,07 dibagi dengan 0,3. Atau kalau misalkan bingung, ini dirubah jadi gini, 0,07 dibagi dengan 0,30. Berarti ini kalau dibagi 100 semua kan ini jadi 7, yang ini jadi 30. Oke, ketemu jawabannya yang B. Oke, soal nomor berikutnya adalah soal nomor 15. Nah, seperti ini. Misalkan diketahui rata-rata dari sekelompok bilangan, bilangannya nggak tahu, adalah 40 rata-ratanya. Nah, ternyata ada sebuah bilangan yang sebenarnya nilainya 60, tapi dibacanya hanya 30. Berarti dia akan punya selisih. Berarti rata-ratanya akan berubah. Setelah dihitung ulang, rata-ratanya menjadi ini yang sebenarnya. Banyak bilangan dalam kelompok itu ada berapa banyaknya? Nah, ini kan nggak tahu ya, rata-rata sekelompok bilangan ini kan nggak tahu kelompok bilangan. Nah, ini sekelompok bilangan. Oke. Nah, gini caranya. Misalkan saja banyak bilangan itu adalah n, mula-mula adalah n, kita nggak tahu ya, hanya n. Karena rata-ratanya adalah 40, maka jumlah seluruh bilangan adalah sigma FI-nya adalah 40N. Kenapa? Karena dia mempunyai rata-rata awal itu adalah 40. Padahal ini diperoleh dari sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Nah, ini tadi kita misalkan sebagai N, maka yang atas itu haruslah 40N, supaya nanti N-nya dicoret gini. Jadi kembali lagi rata-ratanya 40. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sigma FI/XI-nya itu adalah 40N. Gitu ya. Nah, ternyata ada satu bilangan yang terbaca 60, tapi di situ tulisnya hanya dihitung 30. Berarti kan ada selisih antara 60 sama 30. Berapa? Ini 30 selisihnya. Sehingga rata-rata yang baru yang mau akan kita cari ini jumlah bilangannya itu adalah yang awalnya harusnya 40N, karena ada selisih 30 lebih banyak, berarti ditambah ini 30. Nah, ternyata rata-rata yang baru itu adalah 41. Jadi kita masukkan sigma FI/XI-nya adalah ini tadi, masuk, jumlahnya tetap jadi N. Karena banyak bilangannya masih sama, nggak berubah, cuman bilangannya yang terbaca tadi harusnya 60, tapi tulisnya 30 di awal. Nah, ini tinggal kita kaliin silang, 41N sama dengan 40N ditambah 30, sehingga akan diperoleh ini 40N. Ini harusnya 40N ya. Nah, ini 40N yang atas. Pindah ruas ke sebelah kiri, mengurangi 40 jadinya N. Nah, ini sama dengan 30. Berarti banyak bilangannya adalah 30. Next, soal berikutnya nomor 16. Dari nilai ulangan 12 siswa diketahui nilai terbesarnya 80 dan nilai terkecilnya 20. Rata-rata ulangan mereka tidak mungkin bernilai. Nah, ini gini. Ada 12 siswa dan nilai maksimalnya, X maksimalnya yang paling tinggi adalah 80. X minimumnya itu yang paling kecil adalah 20. Rata-rata ulangan mereka tidak mungkin bernilai berapa. Nah, misalkan gini, kita buat dua kemungkinan. Misalkan yang pertama, ada 11 siswa yang memperoleh nilai 80 semua. Berarti kita ambil yang paling tinggi. Dan satu siswa bernilai 20. Maka rata-ratanya akan kita peroleh 11 dikalikan 80 ditambah 1 kali 20 dibagi dengan 12. Karena ada 12 orang. Dan ketemunya
rata-ratanya adalah 75. Berarti maksimal nilai rata-ratanya adalah 75. Ini kalau kita asumsikan 11 siswa itu memperoleh nilai maksimum semua. Nah, kemudian kalau kemungkinan yang kedua, bisa jadi yang 11 siswa ini nilainya yang paling minimum 20 dan satu siswa memiliki nilai 80 maksimum, karena ketentuannya minimum 20, maksimum 80. Nah, ini paling kecil rata-rata yang akan diperoleh adalah 25. Sehingga kisaran rata-ratanya nanti hanyalah dari 25 sampai 75. Karena ini paling minimum, kemungkinan yang paling minimum yang bisa kita ambil 11 orang bernilai 20, sedangkan ini kemungkinan maksimum 11 orang bernilai 80. Maka rata-ratanya hanya akan berkisar dari ini, 75 sampai 25. Maka yang tidak mungkin adalah nilainya 22. Oke, lanjut soal berikutnya, soal nomor 17. Untuk soal nomor 17 diberikan data seperti ini. Ya, data awal mempunyai rata-rata 8, X1 sampai Xn. Kemudian ada data baru, yaitu setiap data ditambahkan 5. Maka berapa nilai rata-rata yang terbaru? Nah, gini. Kita bisa cari pakai cara yang panjang seperti ini. Nah, rata-rata diperoleh dari ini rata-rata awal semula, yang awal. Sigma ini seperti ini, jumlah data XI, X2, X3 dan seterusnya dibagi dengan N banyaknya data. Berarti tinggal kita kalikan, sehingga kalau kita punya nilai seperti ini, XI 1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn, dia boleh diganti dengan 8N dari persamaan pertama ini. Berikutnya ada data baru, yaitu X1 ditambah 5 dan seterusnya sampai Xn ditambah 5. Rata-ratanya nanti akan diperoleh rata-rata yang baru ya. Ini X1, X2, X3, X4 dan seterusnya kita kumpulkan jadi satu bagian. Kemudian 5, 5, 5, 5, 5 ini juga kita kumpulkan. Ini 5-nya pasti sebanyak N. Sehingga bisa kita tulis menjadi seperti ini. Tadi ini diganti dengan 8N. Kemudian ini diganti dengan 8N. Ini 5 sebanyak N itu 5N. 8N tambah 5N sama dengan 13N, masih dibagi N, N-nya dicoret, ketemunya 13. Oke. Lanjut soal berikutnya nomor 18. Nah, ini. Jika pada sekelompok data dengan nilai rata 6 ditambahkan datum yang besarnya 8, maka nilai rataannya akan naik 0,25. Seperti ini ya soalnya. Saya tulis ulang. Nah, asumsinya sama seperti tadi, rata-rata diperoleh dari sigma FIXI dibagi dengan sigma F. Karena dia memiliki rata-rata 6, berarti bisa kita simpulkan bahwa sigma FI-nya itu adalah 6N dan jumlahnya adalah N. Nanti N dengan N dicoret habis. Berarti jumlah datanya ini ya. Oke. Berikutnya, karena ditambahkan datum 8 sehingga rata-ratanya naik jadi 0,25. Berarti rata-ratanya ini naik dari 6 ditambah 0,25. Jumlah datanya pun juga naik. Awalnya 6N ditambah 8. Banyaknya data juga berubah dari N ditambah 1 karena nambah 1 data. 6 ditambah 0,25 jadinya 6,25. Nah, ini dikalikan dengan sini, kalikan silang, nanti akan diperoleh 6,25 kalikan N, 6,25N, 6,25 kalikan 1, 6,25, sama dengan 6N ditambah 8. Sehingga 6N pindah ruas, mengurangi 6,25N, hasilnya 0,25N, 8 dikurangi 6,25 karena dipindah ruas 1,75, akan diperoleh N-nya adalah 7. Maka bisa kita ambil satu kesimpulan, data awal itu ada sebanyak 7 data. Nah, kemudian data yang tadi itu ditambahkan data baru ini. Rata-ratanya berubah, harusnya berubah kan? Rata-rata sigma
FIXI dibagi sigma F. Jumlah data tadi awalnya ini 6N ditambah 8 karena ditambahkan data baru 1. Ditambah dengan data yang ini 3, 4, 5 dan seterusnya dibagi dengan jumlahnya yang tadi tuh N plus 1. Ini tambahin lagi 8 data, berarti tambah 8. Jumlah total data ada segitu. Nah, kemudian karena tadi tahu N-nya sama dengan 7, berarti kita substitusiin ke sini 7. 6 kali 7 itu 42, ditambah 8 jadinya 50. 3, 4, 5, 4, 8, dan seterusnya dijumlahin jadi 35. Dibagi dengan 16. 85 ketemunya ini dijumlahin, dibagi 16, hasilnya adalah 5,3125. Oke. Lanjut, soal berikutnya, soal nomor 19. Dua nomor lagi ya. Nah, ini. Seperti itu. Soalnya, suatu data setelah dikonversi memiliki rata-rata 6,5. Konversi menggunakan rumus bahwa setiap data yang ditambahkan 0,4 kemudian dikaliin 1,25. Maka rata-rata data sebelum dikonversi adalah, kita andaikan dulu, rata-rata yang sebelum dikonversi itu kita misalkan XL, X yang lama, rata-rata yang lama. Sedangkan rata-rata setelah dikonversi adalah XB, rata-rata yang baru. Nah, gini, awalnya kan teorinya sebenarnya gini. Suatu data, setiap data pada misalkan pada satu data itu semua ditambahkan dengan N, maka rata-ratanya pun juga akan berubah mengikuti pertambahan N-nya. Misal rata-rata pertama itu adalah 6. Kalau setiap data pada rata-rata 6 ini kita tambahkan 3, maka rata-ratanya yang baru itu juga 6 bertambah 3. Kalau dikurangin 3 semua datanya, itu rata-ratanya juga akan berubah sebesar itu juga. Begitu juga kalau dia dikalikan dengan satu bilangan, maka rata-ratanya juga akan berubah. Misal rata-ratanya tadi 6. Kalau setiap data pada rata-rata 6 itu dikalikan dengan 2, maka rata-rata yang baru juga akan diperoleh 2 kalinya juga. Jadinya 12. Itu ya. Sehingga rata-rata ini bisa kita terapkan, rata-rata yang baru itu diperoleh dengan cara menjumlahkan setiap data dengan 0,4 dikalikan dengan 1,25. Nah, seperti ini. Berarti ini kalau kita mainkan 1,25-nya jadi membagi, kemudian 0,4-nya pindah ruas jadi mengurangi. Nah, seperti ini. Sehingga rata-rata yang baru tadi diketahui. Berapa diketahuinya? 6,5. Nah, ini yang baru. Rata-rata yang baru setelah dikonversi. Tinggal kita substitusikan. 6,5 dibagi 1,25 dikurangi 0,4. Dibagi dulu, baru dikurangi. Hasilnya ini nanti 5,2 dikurangi 0,4, maka ketemulah 4,8. B. Oke. Seperti itu nomor 19. Terakhir nomor 20. Nilai rata-rata matematika dari 8 anak adalah 70. Selisih nilai tertinggi dan terendahnya adalah 24. Jika ada satu siswa yang mendapat nilai tertinggi dan 7 siswa lainnya mendapatkan nilai yang sama, maka nilai tertinggi yang diperoleh siswa itu berapa? Nah, sekarang gini, kita andaikan nilai yang tertinggi yang diperoleh siswa itu adalah X. Nah, karena selisihnya adalah 24, berarti nilai yang terendah harusnya X dikurangi 24. Karena dia mempunyai selisih 24. Nah, sekarang rata-rata diperoleh dari sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Rata-ratanya tadi diperoleh 70. Ini 70. Sama dengan jumlah data. Satu anak bernilai X yang tertinggi ditambah 7 anak bernilai yang terendah, X min 24. Kenapa kok 7 kali X min 24? Karena 7 siswa lainnya mempunyai nilai yang sama. Berarti yang lain mendapatkan nilai terendah semua. Tinggal kita kalikan silang 560
Ini X, 7 kali X, 7X berarti 8X dikurangi 7 kali 24 adalah 168. Dipindah ruas jadinya 8X sama dengan 728 dan X-nya adalah 91, sehingga nilai tertingginya adalah 91. Sampai di sini dulu pembahasan pada video kali ini. Untuk nomor berikutnya kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.